Cafe Retrorika juga punya banyak spot foto yang instagramable. Kalau main ke sini, jangan lupa bawa kamera atau HP buat capture momen-momen keren kamu ya. Ada dekorasi vintage, tanaman kaktus besar, sampai dekorasi dengan lampu lawas. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nara Zakaria Dan saya Najwa Zaneta di program Q&Z. Question Naura Zaneta. Langkah pagi, senyum ceria, Naura dan Zanita siap berkelana. Setelah kita membahas yang terbesar, termegah, dan terlainnya, kali ini kita mau ngajak kalian membahas hal yang berbeda, yaitu ter-eco-friendly. Terinspirasi oleh bumi. Cafe yang bakal kita kunjungi kali ini bukan cafe biasa loh. Yap, kali ini kita akan kulineran di Retrorika Coffee Bar and Resto yang mengusung tema dan konsep vintage dan eco-friendly. Langsung aja yuk kita explore. Kalau dilihat dari depan, Cafe Retrorika udah kelihatan beda ya Noy? Iya, meskipun barang daur ulang, tapi tetap keren. Karena disusun dengan dekorasi yang oke banget. Langkah kaki masuk ke dunia eco-friendly, hijau daun sambut dengan damai. Kaktus tersenyum di sudut kafe, sukulen menari, tenangkan hati. Di meja kayu tua yang hangat, ada cerita dari masa yang lewat. Retrorika, rasa dan cerita, di balik telepon tua dan radio nostalgia. Mesin tik hingga televisi zaman dulu, menikmati kuliner jadi semakin menggebu. Retrorika, hijau dan berseri, souvenir ramah alam, sentuhan harmoni. Makanan lokal, lezat alami, di cafe ini semua eco-friendly. Tak hanya makan, tapi juga mengenang waktu yang tenang, hati pun. Selain menyajikan berbagai makanan dan minuman, Cafe Retrorika juga punya banyak spot foto yang instagramable. Kalau main ke sini, jangan lupa bawa kamera atau HP buat capture momen-momen keren kamu ya. Ada dekorasi vintage, tanaman kaktus besar, sampai dekorasi dengan lampu lawas. Kuliner penuh cinta bumi. Retrorika, hijau dan berseri, souvenir ramah alam, sentuhan harmoni. Makanan lokal, hijau dan berserta, di balik telepon tua dan radio nostalgia. Kaset berputar, hati pun bernyanyi, nikmati kuliner penuh cinta bumi. Dan kalau mau beli souvenir juga ada. Oh iya, souvenir-souvenir yang dijual di sini juga konsepnya eco-friendly loh teman-teman. Harmoni, makanan lokal lezat alami, di cafe ini semua jadi berarti. Di Retrorika kita berbagi cerita, rasa, dan harmoni. Terima kasih. Selain unik, cafe ini juga mengusung tema eco-friendly atau ramah lingkungan. Halo Zaneta, sudah lama nunggu? Bu Ismi, enggak kok, tapi tadi sudah sempat lihat-lihat. Oke. Oh iya, kenalin teman saya. Selamat pagi Bu, saya Naura. Selamat pagi, Naura. Di sini konsepnya keren dan unik ya Bu. Soalnya tadi waktu saya mau cuci tangan, nggak ada tisunya. Kami tidak memakai tisu memang. Kami menggantinya dengan lap kain tangan yang bisa digunakan ulang. Jadi kami memang tidak memakai tisu karena kita tahu bahwa fakta pembuatan tisu itu satu pohon hanya bisa membuat beberapa gulung tisu saja. Dan kami bukan menghindari tetapi lebih bijak untuk menggunakan tisu supaya tidak terlalu boros begitu. Kalau kita memakai lap kain tangan, kita bisa cuci kembali dengan bersih dan bisa disajikan lagi ke customer dengan tentu bersih dan juga rapi dan juga wangi gitu.
untuk menghemat segala sumber daya alam di bumi kita. Lihat Noy, sedotannya bukan sedotan plastik, diganti dengan sedotan stainless steel ini. Iya ya, jarang-jarang ada restoran yang ngasih sedotan yang stainless steel, biasanya kan sedotan plastik. Ya betul, karena sedotan plastik itu memang penyumbang sampah besar juga di Indonesia bahkan di dunia. Sekarang kita lihat, kalau kita minum minuman sebenarnya kalau tidak pakai sedotan kita bisa saja kan gitu. Misalnya kita di rumah nih mau minum es teh gitu ya, kalau nggak pakai sedotan kan sebenarnya bisa. Tetapi kami menggantinya di sini dari sedotan plastik menjadi sedotan stainless steel. Itu tadi supaya bisa digunakan ulang. Kita tahu ketika sampah sedotan plastik itu terbuang tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dikomposkan. Kalau kita membuangnya sembarangan di sungai sampai ke laut dan akhirnya dimakan oleh hewan-hewan laut. Dan kalian tahu sendiri kan ada liputan yang memperlihatkan bahwa ada penyu yang di laut ternyata hidungnya itu kemasukan oleh sedotan. Itu kan kasihan banget gitu. Terus Bu, kalau misalnya mau take away gimana? Apa masih pakai styrofoam gitu? Oh, tentu tidak, karena kita eco-friendly ya. Jadi ya, kami tidak memakai styrofoam yang tentu kita tahu semuanya styrofoam itu kalau untuk makanan berbahaya, satu. Yang kedua, dia tidak bisa didaur ulang. Sama sekali tidak bisa didaur ulang. Bahkan kemudian kalau styrofoam dibakar pun itu akan menimbulkan polusi udara yang asapnya membawa racun begitu ya. Nah, kita tidak memakai itu. Murah memang styrofoam, tetapi kita tidak menggunakan itu. Kami menggantinya dengan besek. Kalian tahu besek? Apa itu? Besek adalah tempat makanan yang terbuat dari bambu. Bambu yang dibilah tipis-tipis kemudian dianyam dan menjadi kotak makanan. Dan itu bisa didaur ulang. Kalau kita membuangnya di tanah, dia akan dikomposkan oleh alam dan kemudian bisa menjadi tanah dan itu lebih aman. Kalau minumannya gimana Bu? Apa kayak dikasih besek juga apa beda? Oh tentu tidak. Kalau minuman kami belum belum menyediakan untuk take away. Memang sebetulnya di Cafe Retorika ini kami menghimbau kepada customer untuk dine in. Karena apa? Karena kalau dine in kita tidak memproduksi residu sampah lagi kan begitu, karena mereka minum dan makan di sini habis dan kita tempatnya bisa dicuci ulang begitu. Kalau nanti di rumah boleh sih hanya untuk makanan saja, tapi kalau minuman kami belum bisa menyediakan. Dulu pernah kami memakai botol atau cup bukan terbuat dari plastik tetapi terbuat dari tepung jagung. Tapi ternyata ketersediaan cup dari tepung jagung itu sangat susah sehingga tidak bisa kami menyediakan terus-menerus begitu. Konsepnya keren banget, mengajarkan kita untuk lebih sadar akan mengurangi sampah. Ya, kami Retorika ingin mengedukasi semua customer yang ada di sini untuk supaya mereka bijak terhadap sampah mereka masing-masing karena kami percaya bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu begitu. Iya ya, nggak sadar ternyata kita ikut menyumbang sampah yang sulit didaur ulang. Jadi penasaran Ibu, kenapa memilih nama Retorika? Retorika ini adalah sebenarnya tidak punya arti ya Retorika. Dia hanya slip tongue aja, lidah keseleo. Sebenarnya adalah retorika karena retorika ini punya makna untuk selalu dinamis. Kita di sini supaya selalu dinamis aja. Orang masuk ke sini punya semangat dan lain-lain sebagainya gitu. Tantangan terbesar apa Bu selama mengusung konsep eco-friendly? Oh banyak. Di 6 tahun yang lalu ketika Retorika ada gitu ya, kami sudah fokus ke green business. Jadi fokus untuk di eco-friendly. Hal-hal semacam itu belum dikenal oleh konsumen, belum dikenal oleh customer yang ada di sini. Bahkan mereka kaget, kok nggak pakai sedotan plastik, kok nggak ada tisu begitu. Nah, ini adalah tantangan terbesar kami pada saat itu. Kami selalu mengedukasi ke customer supaya mereka paham, oh ternyata ramah lingkungan itu seperti ini ya. Oh ternyata kalau kita memproduksi ini, maka sampahnya juga banyak ya begitu. Itu tantangan terbesar kami. Kalau saya tertarik sama desainnya sih Bu, kenapa di sini banyak banget ada jendela, pintu? Ya, di Retorika itu mengusung prinsip 5R. Kalau kalian sementara saat ini tahu hanya 3R saja ya, kami sudah mengusung 5R. Reduce, recycle, reuse, replace, dan replant.
Jadi semua barang-barang atau ornamen desain yang ada di sini adalah menggunakan barang bekas. Ini bukan barang langka ya, tetapi barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian kami sentuh dengan nilai-nilai seni sehingga menjadi barang-barang yang enak dipandang dan bisa digunakan. Gitu. Mau tanya satu lagi, yang di depan itu ada apa ya? Apa record player, apa DVD player? Yang di depannya itu di lemari. Oke, itu adalah kaset. Iya, kaset. Ya. Kaset itu tuh emang dikumpulin gimana? Gimana? Ya, kaset di situ memang kami kumpulkan. Anak zaman sekarang, anak Gen Z, generasi Z tidak pernah tahu yang namanya kaset. Nah, kami ingin menghadirkan di situ supaya menjadi kenangan bahwa oh ternyata dulu itu musik bisa didengarkan dari kaset begitu. Sekarang menu makanannya nih Bu, menu makanannya mengikuti tema yang ada di sini atau makanan-makanan lokal? Oh tentu, menu makanan kami menyesuaikan dengan konsep juga. Jadi kami menghadirkan makanan-makanan lokal, mungkin ada beberapa yang dari pabrikan gitu ya, tetapi kami lebih banyak 90% adalah menu makanan lokal dan menu makanan organik. Jadi kami menyesuaikan konsep eco-friendly semacam itu. Ternyata nggak cuma unik dan vintage aja ya, Retrorika memiliki misi yang baik untuk bumi. Ya, konsep eco-friendly ini bikin suasana jadi tambah spesial. Betul, kalian kalau ingin bertanggung jawab dengan samamu sendiri, kami mengedukasinya semacam itu. Oke, kalian nikmati minumannya. Tuh, es krimnya sudah mau leleh. Kayak Bu Ismi akan ke belakang dulu karena Bu Ismi ada janji yang lainnya. Terima kasih Naura Zaneta ya. Terima kasih Bu Ismi. Ya, terima kasih sudah datang ke Retrorika. Nah, makanannya udah dateng nih. Aku pesen mie bakar ayam, susu coklat dingin, sama cireng isi ayam. Kalau aku pesen seblak cireng, mie teriyaki tiramisu, dan roti bakar coklat. Sekarang kita coba yuk. Wah, rasanya enak banget. Kalau yang mie bakar ayam ini, kataku kayak ada manis-manisnya gitu loh. Kalau yang ini rasanya gurih dan pedas. Rasa rotinya gurih dan manis, isinya ada coklat dan keju. Ini dia serunya, kulineran dan belajar tentang eco-friendly di Retrorika Cafe Bar and Resto. Yap, makanannya yang enak, suasananya yang nyaman, dan bisa belajar banyak untuk menjaga lingkungan. Sampai di sini dulu ya di NZ kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mau tahu ter yang lainnya? Ikuti terus kami di program Q&Z Question Naura Zaneta. See you!